Baik, terima kasih kepada Prof. Zulis. Izin Prof, apakah suara saya cukup terdengar? Jelas dengar, baik. Syukurlah. Terima kasih banyak Prof. Zulis atas introduction-nya kepada saya, dan terima kasih juga kepada PPIAI yang telah memberikan saya kesempatan dan undangan untuk melakukan sharing pada pagi hari ini. Prof, selamat pagi Bapak Ibu rekan sejawat semua. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu rekan sejawat apoteker sekalian, tadi kita sudah banyak sekali ya berbincang. Saya menyimak dari awal dan diskusinya juga bersemangat sekali, banyak sekali pertanyaan mengenai ternyata kita sudah mengetahui ya dari pemaparan Dokter Zara tadi bahwa metode kelahiran anak itu akan mempengaruhi kebutuhan nutrisinya juga. Tadi kita sudah tahu apa saja yang nutrisi apa saja yang tambahan yang dibutuhkan untuk anak-anak yang lahir dengan metode sesar. Nah, sekarang kita akan beralih nih, bagaimana sih dengan peran kita sebagai apoteker gitu ya dalam mengedukasi pasien ataupun customer, masyarakat gitu ya yang datang ke fasilitas pelayanan kefarmasian kita dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi berdasarkan metode kelahiran anak ini. Jadi nanti kita akan melihat terlebih dahulu ya, kalau tadi kan sudah disebutkan bahwa memang ASI itu adalah yang utama. Kalaupun lahir sesar tapi mendapatkan ASI yang eksklusif, sebenarnya tidak butuh tambahan apa-apa. Tapi pada sharing pagi hari ini kita akan lebih fokus pada anak-anak yang lahir dengan metode sesar dan kemudian membutuhkan susu formula. Nah, pemilihannya itu seperti apa dan kemudian peran apotekernya sendiri seperti apa dalam membantu pasien atau customer memilih susu formula berdasarkan metode kelahiran. Dan sebenarnya nanti kita akan tidak hanya dari sisi pemilihan saja ya, tapi ketika kita sudah pilihkan produk yang baik, bagaimana kita juga mengedukasi terkait dengan penyiapannya, penanganan, dan penyimpanan dari produk susu formula ini. Ini adalah outline dari presentasi saya. Kita mulai terlebih dahulu dari sedikit mengulang apa yang tadi sudah Dokter Zara sampaikan gitu ya, supaya kita lebih dekat lagi dengan materi ini adalah mengenai kebutuhan nutrisi anak. Sudah disampaikan tadi oleh Dokter Zara dan Prof. Zulis juga bahwa nutrisi awal terbaik untuk anak di awal kehidupannya itu adalah air susu ibu atau ASI. Ya, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan program dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 itu adalah tentang pemberian ASI eksklusif. Di mana yang dimaksud dengan pemberian ASI eksklusif kita ketahui bersama adalah pemberian ASI selama 6 bulan pertama kehidupan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. ASI ini sendiri tadi kita sudah lihat juga ya sangat bermanfaat untuk mencegah resiko-resiko penyakit di kemudian hari bagi anak tersebut seperti diabetes mellitus tipe 1, kemudian inflammatory bowel disease, dan juga napas meni atau wheezing. ASI juga akan memberikan proteksi terhadap terjadinya asma atopik, eksim, alergi, even bahkan leukemia dan abnormalitas perkembangan saraf. Ketika kita berbicara nutrisi dan peran apoteker, ternyata dalam pemberian ASI eksklusif pun ini apoteker sebagai tenaga kesehatan memiliki peran dalam menyukseskan ASI eksklusif ini. Kita bisa di sarana pelayanan kefarmasian kita ya menyiapkan brosur ataupun poster, nggak usah susah-susah bikin karena sudah banyak sekali disediakan oleh Kementerian Kesehatan ya, poster dan edukasi mengenai pemberian ASI eksklusif. Dan misalnya ada pasien datang ke pelayanan tempat pelayanan kita, tempat pelayanan kefarmasian kita, maaf, dan dia datang dengan masalah-masalah yang dapat menghambat proses menyusuinya, seperti misalnya mastitis, ataupun terjadi breast engorgement atau payudaranya itu keras sehingga air susunya tidak dapat keluar, ataupun masalah di puting payudaranya gitu ya, seperti nipplesnya itu kering dan kemudian pecah-pecah sehingga akan perih sekali pada saat menyusui. Nah, itu kita dapat membantu untuk memberikan semua medikasi, ataupun ketika masalahnya sudah cukup berat kita bisa membantu merujuk ibu tersebut ke dokter. Namun tadi seperti sudah disampaikan oleh Dokter Zara juga ada beberapa kondisi di mana ASI ini tidak dapat diberikan. Ya, contohnya ibunya mengalami beberapa
baik ibu maupun anak, maaf, itu mengalami beberapa indikasi medis yang ditentukan dokter memang membuat ASI tidak dapat diberikan. Kemudian ibunya unfortunately tidak ada ataupun ibu terpisah dari bayi. Nah, pada saat-saat seperti ini kita tahu dulu mungkin sedikit pengetahuan dulu indikasi medis apa saja sih di mana ASI tidak dapat diberikan. Ini hanya beberapa contoh gitu ya. Yang pertama adalah kalau ibu mengalami tuberkulosis atau TB yang belum terobati ya karena dikhawatirkan itu akan terdistribusi lewat ASI ya si kumannya sehingga anaknya nanti dapat terkena TB juga. Kemudian bayi-bayi yang lahir dengan galaktosemia. Galaktosemia ini adalah sebuah kelainan gitu ya, di mana bayi tidak dapat mencerna galaktosa. Padahal galaktosa ini adalah salah satu gugus gula yang terdapat dalam ASI, sehingga dia tidak dapat mencerna ASI ataupun produk-produk lain yang mengandung galaktosa. Kemudian jika ibu sedang konsumsi obat-obatan tertentu gitu ya, di mana memang ibu ini harus mengkonsumsi obat ini gitu ya. Contohnya saya pernah punya kasus di tempat saya praktek itu ada seorang ibu gitu ya yang pada saat hamil bahkan ya itu terkena kanker payudara gitu. Kemoterapi tetap bisa dilakukan, syukurlah Pak bayi lahir dengan metode sesar, namun tentunya setelah melahirkan ibu harus tetap melanjutkan kemoterapi dan tentu pada saat itu ASI tidak dapat diberikan. Nah itu pada kondisi-kondisi seperti ini ya ibunya tidak ada, terpisah dari bayi, ataupun ada indikasi-indikasi medis yang memang sudah ditentukan dokter, maka pemenuhan nutrisi itu lewat susu formula. Kalau kita berbicara tentang susu formula, dulu waktu saya baru lulus apoteker gitu ya, saya nggak punya, I have no idea gitu ya. Kalau ternyata susu formula ini kalau di pelayanan kefarmasian termasuk rumah sakit ataupun apotek tuh ada di bawah tanggung jawab kita sebagai apoteker gitu ya. Dulu tuh kebayangnya belajar jadi apoteker, oh ya udah hanya obat-obatan saja. Ternyata kita harus punya pengetahuan juga tentang susu formula. Nah, mungkin gambar ini agak mewakili kehidupan kita ya, karena saya juga adalah ibu-ibu yang pernah punya anak kecil yang minum susu formula juga ya. Banyak sekali di pasaran gitu ya, susu formula itu sangat overwhelming gitu, kayak kita mau pilih yang mana ya gitu. Orang tua atau caregiver itu seringkali bingung memilih susu formula. Nah sebenarnya di sini adalah peran apoteker sebagai advokat atau memberikan saran ya kepada orang tua atau caregiver yang bingung dalam memilih susu formula ini, di mana saran dan support yang kita berikan itu tentunya goals kita adalah untuk memastikan kebutuhan nutrisi anak itu memang sesuai dengan kebutuhannya si anak. Nah, oleh karena itu tentu apotekernya harus paham dulu dong gitu. Susu formula di luar sana gitu yang ada di pasaran tuh sebenarnya ada apa saja sih? Apa saja sih bedanya? Nah, mungkin coba kita lihat sedikit dari sisi perundang-undangan. Badan POM gitu ya sebagai regulator pengawas obat dan makanan termasuk susu formula di Indonesia itu membagi susu formula menjadi 3 kategori ya. Yang pertama adalah susu formula bayi yang diperuntukkan untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian susu formula lanjutan itu diperuntukkan bagi anak usia 6 sampai 12 bulan dan susu formula pertumbuhan itu yang diberikan untuk anak usia 12 sampai 36 bulan. Ya, ini masing-masing ada peraturan kepala Badan POM-nya. Nah, sebenarnya perbedaannya apa dari masing-masing ini? Perbedaannya adalah pada kandungan makronutrien, mikronutrien, dan tentunya tadi ya dari peruntukannya untuk masing-masing anak itu semua sangat lengkap dijabarkan dalam per-KB POM-nya masing-masing. Kandungan makronutrien yang ada di dalam susu itu di dalam semua susu formula itu pasti mengandung kandungan makronutrien dan mikronutrien. Makronutriennya itu adalah karbohidrat, lipid, dan protein, sementara mikronutriennya adalah vitamin, mineral, dan kandungan lain sesuai peraturan. Soalnya kalau mungkin pernah dengar DHA seperti itu suka menjadi fortifikasi ataupun yang akan kita bahas pada hari ini ya tentang prebiotik, probiotik gitu. Nah, untuk susu formula di Indonesia secara peraturan itu memang berasal dari susu sapi atau susu hewan lain ataupun gabungan dari keduanya ya ataupun dari sumber lain.
Dan tentu semua susu formula dan kandungan-kandungan di dalamnya seperti yang ada di peraturan itu disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan juga tahapan usianya.